Silakan Ibu Novita Henry, langsung saja dibuka mic-nya. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum Ibu Ira. Warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, izin bertanya nih Ustadz. Silakan Ibu Novi. Dari pemaparan Ustadz untuk di pertemuan perdana ini saya bisa memahami bahwa meditasi tauhidi ini adalah ilmu praktis ya Ustadz. Jadi Betul. ilmu yang mengamalkan seluruh bentuk amal ibadah dalam bentuk amalan dalam kehidupan kita sehari-hari ya Ustadz. Betul, tepat seperti itu. Ya. Nah, tapi tadi seperti pertanyaan Ibu Bintu Agil, meditasi ini bisa kita kerjakan dimanapun, kapanpun, dalam situasi apapun gitu loh. Nah, kalau begitu apa bedanya Ustadz? Meditasi tauhidi ini dengan zikir atau amalan-amalan kita sehari-hari yang biasa sudah kita kerjakan. Jadi apa perbedaannya Ustadz? Sehingga meditasi tauhid ini sepertinya sangat spesial dan ruang lingkupnya sangat luas karena bisa dikerjakan dari orang yang awam sampai kepada tingkatan rahbar sekalipun gitu loh Ustadz. Yeah. Nah, bagaimana apa bedanya Ustadz dengan zikir atau amalan ibadah lainnya yang sudah kita kerjakan sehari-hari? Afwan Ustadz, terima kasih pemaparannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, secara singkat betul apa yang Ibu katakan, ini sangat luas buat orang awam, buat siapapun, bisa tergantung kelasnya masing-masing. Jadi kita di masing-masing yang berbeda kelas, jadi bisa mengamalkannya insya Allah. Kemudian dengan zikir biasa, apakah ada bedanya? Bisa ada bedanya, bisa tidak ada bedanya. Dari sisi sebagai zikir, ya ada zikirnya, nggak ada bedanya, zikir juga. Sebab semua zikir itu, zikir lisani utamanya tulisannya, ucapannya, bahkan makhrajnya nggak ada bedanya. Nah, tapi meditasi tauhid ini berupaya untuk meningkatkan konsentrasi ketika berzikir. Di tengah keramaian, di pasar tetap konsentrasi. Kita berlatih bagaimana kita tingkatkan konsentrasi kita zikir di keramaian, bukan saja di rumah atau di kamar. Ini perlu latihan. Kemudian juga kita perlu adanya landasan ma'rifatullah tadi itu, terutama tentang tauhid zati, tauhid sifati, tauhid afali. Itu kita perdalam lagi sehingga zikir kita itu punya landasan yang kuat, bukan sekedar lisani saja. Kalau lisani saja semua orang bisa, bahkan burung beo pun bisa zikir, baca-baca salawat. Yang nggak ada nilainya, nggak ada artinya. Jangan sampai zikir kita nggak ada artinya karena kita hanya menghitung tasbih atau kita pakai zikir, pakai tasbih Jepang itu, pakai counter itu hanya gerakan saja, hanya lisan saja. Ketika tidak ada dasarnya, tidak ada landasannya, masa tauhid tadi itu, tauhid jati, sifati, af'ali, tidak ada kajian-kajian ma'rifahnya, tidak latihan konsentrasi bagaimana, maka nanti hasilnya kurang. Atau bisa jadi malah bisa jadi nanti maksiat dalam zikir dalam maksiat seperti itu. Nah, kita berusaha untuk memadukan semuanya. Fikihnya bagaimana ketika zikir di pasar secara fikih? Zikir di WC boleh enggak fikihnya? Kita kaji fikihnya. Akhlaknya bagaimana, irfannya bagaimana, filsafatnya. Ini kita latihan dalam prakteknya, begitu Bu. Ya, itu bisa saya berikan jawabannya Ibu. Iya, afwan Ustadz. Jadi bisa dibilang meditasi tauhidi ini tidak berbeda dengan zikir harian yang sudah kita kerjakan ya Ustadz. Betul. Cuman bagaimana kita melatih zikir harian ini menjadi lebih khusyuk dalam pengerjaannya dan kita tahu untuk apa kita kerjakan. Nah, begitu ya Ustadz ya. Betul. Jadi kita mengenal tujuan dari setiap amal ibadah atau ucapan-ucapan, doa-doa maupun lafaz yang kita ucapkan. Jadi bukan hanya sekedar dari lafaz di mulut, tapi ada makrifatnya di dalam hati. Nah, seperti begitu. Itu Ustadz ya. Betul, tepat seperti itu. Karena sesuatu yang kita baca itu Al-Quran sekalipun, kalau kita baca selewatan, sekalipun dengan fasih, suara bagus, tanpa perenungan, tanpa tuma'anah dan tafsirnya, nilainya sangat sedikit. Nah, kita apa yang kita baca Al-Quran sekalipun sedikit dengan pemahaman yang mendalam. Doa-doa yang kita baca, apalagi doa-doa Imam Sajjad, Masya Allah. Doa-doa Imam Husain, doa Arafah, luar biasa. Jangan sampai kita baca doa-doa seperti itu hanya selewatan saja. Hanya menangis dengan perasaan karena kita kumpul.
tapi bukan menangis karena ma'rifah. Itu berbeda. Nah, kita dalam zikir tauhid ini kita juga berusaha memahami doa-doa yang kita baca. Nah, sekiranya kan doa juga lautan. Sekiranya kita pelajari doa saja tanpa yang lain, umur kita tidak akan cukup. Nah, kita akan mengarah ke sana walaupun mungkin setetes dari lautan kita akan pelajari perlahan-lahan insya Allah. Seperti itu, Bu. Nah, Ustadz, jadi Ya. intinya kita seperti memakrifat setiap zikir maupun amalan yang kita kerjakan ya Ustadz, Asan, sehingga iya. akan menimbulkan yang paling dasar mungkin khusyuk. Betul, Kemudian baru betul. kita naik ke tingkatan bahwa kita paham apa yang kita baca, apa yang kita ucapkan itu menjadi satu makrifat yang tujuannya nanti sebagai makrifatullah. Seperti itu tuh ya Ustadz Betul, ya. betul. Nanti akhirnya adalah ketenangan sejati, ketentraman sejati, harapan yang sejati, harapan terakhir yaitu ridho Allah, surganya Allah insya Allah. Kesana kita mengarah insya Allah bersama-sama. Minimal kita dapat kenyamanan dalam menjalankan zikir atau ibadah itu ya Ustadz ya. Itu kan yang paling minimal mungkin buat kitanya, ada efek pada diri kita sendiri ya, Betul, dengan apa Bu, yang kita betul. kerjakan. Mungkin itu ya Ustadz ya. Betul, betul. Kenyamanan dan Ustadz. kenyamanan dan ketentraman batin, bukan kenyamanan ketentraman yang sifatnya sementara ya, tapi sifatnya permanen insya Allah. Alhamdulillah. Nah, Ustadz paham sekali. Insya Allah mudah-mudahan Ustadz bisa bimbing kami semua ya Ustadz ya. Ya, sama-sama kita Syukron, saling jazakumullah. membimbing insya Allah. Saya pun masih belajar, saya pun masih berjalan pelan-pelan insya Allah. Nah, Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk pertanyaan Ibu